Kali ini saya akan mempersembahkan aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang saya Dodi Kalelia dari SMK Negeri 1 Gombong, dan ini dengan saya Jati Wibowo dari SMK 1 Gombong, rekan sejawat dari Ibu Nur Ika Lailia. Selamat pagi Pak Jati. Selamat pagi Ibu Ika. Iya, bagaimana kabar Pak Jati? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Ika bagaimana? Iya, alhamdulillah semangat terus, katanya semangat pagi, jos gitu ya Pak Jati ya. Iya. Alhamdulillah. Ini Pak Jati, kan kita sama-sama kelas 10 ya. Nah ini kemarin kita sudah ngobrol bahwa hari ini kita akan bertemu untuk observasi ya. Observasi di kelas Pak Jati, kelas apa ini? Untuk rencana kelasnya adalah kelas 10 di KVA. Oke. Untuk jadwalnya hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, jamnya jam ke-5 dan ke-6. Baik, Kamis ya Pak Jati ya. Kamis. Oke, itu di ruang berapa Pak? Rencananya di ruang 2. Di ruang 2. Untuk pelajaran besok, pertemuan yang besok itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Jati itu apa? Oke Bu Ika. Untuk minggu-minggu ini di kelas saya sedang mempelajari tentang rekonteks. Dan untuk pembahasan rekonteks yang akan saya bahas adalah tentang historical event. Begitu. Dan untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini saya harapkan siswa bisa untuk mengidentifikasi dan menemukan tentang fungsi sosial, struktur bahasa, dan unsur kebahasaan dari rekonteks. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah setelah pembelajaran ini peserta didik mampu untuk membuat dan juga mempresentasikan baik secara kelompok maupun secara individu tentang rekonteks tersebut. Itu ada di kelas itu ada berapa muridnya itu? Untuk kelasnya masih genap 36 siswa. Kalau karakter di kelas 10 DKVA ini sendiri selama ini bagaimana Pak? Untuk secara karakter, antusias, semangat dalam pembelajaran bagus, konsentrasinya, fokusnya juga bagus, karakter peserta didiknya juga bagus untuk kelas 10 DKVA. Jadi untuk situasi keadaan pembelajaran saya rasa sangat nyaman di kelas tersebut. Nah, melalui supervisi akademik nanti di observasi hari Kamis besok ya, itu apa area pengembangan yang ingin Pak Jati tingkatkan? Untuk area pengembangan di sini yang pertama yang saya harapkan adalah tentang high order thinking skill dari peserta didik ini, yaitu dengan cara mereka mampu mengidentifikasi, menganalisa tentang unsur-unsur yang ada di dalam rekonteks tersebut. Yang kedua adalah tentang kemampuan abad 21 ini, bahwa siswa harus bisa juga untuk berkolaborasi, kooperatif, dan juga berkomunikasi. Ya, di sini dengan cara kita untuk mereka mampu menciptakan, membuat, dan juga harus bisa mempresentasikan rekon tersebut dengan berbagai media yang mereka kuasai. Berbagai media ya Pak. Jadi saya konfirmasi ulang, berarti nanti tujuan pembelajaran Pak Jati ada 2, siswa untuk mengidentifikasi struktur teks dan juga unsur kebahasaannya, serta setelah itu mereka mampu membuat dan mempresentasikan itu ya. Iya, sedangkan untuk pengembangannya tadi ada high order thinking skill dan juga kemampuan di abad 21 yaitu kolaborasi, kemudian kerjasama, serta bagaimana mempresentasikan di berbagai media. Oke, kalau misalnya dari segi ini nih Pak, strategi diferensiasi itu ya, pembelajaran diferensiasi. Dari 3 strategi, area pengembangan Pak Jati lebih ke yang mana? Yang pertama tentunya kita proses ya, karena tulis tadi proses jelas. Yang kedua nanti adalah harus ada produk ataupun hasil. Saya harapkan nanti dalam produk ini pun, dalam hasilnya pun dengan berbagai variasi kita sesuaikan juga dengan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Saya beri kebebasan mereka, tidak harus tentu harus menggunakan media A gitu, tapi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Rencananya besok
pengelompokannya itu berapa kecil atau besar atau bagaimana? Kalau pengelompokan biasanya saya per kelompok terdiri dari 4 peserta didik. Jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Karena mengingat jika terlalu besar kan pembagian tugasnya tidak merata, mungkin hanya di 1 ataupun 2 siswa. Jadi saya tidak terlalu besar, hanya 4 saja. 4 ya. Saya menggunakan sistem tutor sebaya. Saya ambil beberapa siswa yang dengan kemampuan yang lebih dan yang lain sebagai tutor sebaya untuk teman yang lain. Ada tutor sebayanya. Ada tutor sebayanya 1. Jadi nanti di kelas itu saya ada 9 kelompok. Minimal ya kita bisa menggunakan Canva ataupun PowerPoint yang sekarang kan banyak disupport dengan PowerPoint dengan template-template yang menarik juga bisa. Tidak seperti PowerPoint yang kemarin template-nya yang default lah ya. Itu menarik saya ya. Bisa lah. Walaupun PowerPoint ternyata kalau template-nya menarik juga bagus itu ternyata. Canva minimal Canva. Kalaupun nanti untuk jurusan DKV ini karena ada beberapa yang sudah punya kemampuan untuk animasi, ya saya dorong mereka bisa juga untuk membuat produk yang animasi gitu. Karena saya menyesuaikan juga dengan jurusan mereka yaitu DKV desain komunikasi visual ya. Iya. Dari sekian pembelajaran yang sudah berlangsung, ini berarti sudah hampir 2 semester ya Pak ya. Itu ada sesuatu yang menarik di kelas itu menurut pengamatan Pak Jati yang bisa dikembangkan lagi? Untuk ya kita awali dari karakter siswa, karakter kelas yang tadi saya sebutkan. Karakternya sudah tercipta bagus, situasinya nyaman di kelas itu, ya saya rasa ini modal yang baik buat saya sebagai guru untuk mengarahkan mereka. Ya selama ini saya sudah menggunakan berbagai variasi model pembelajaran, media pembelajaran dan produk-produknya. Dan ternyata untuk produk saya rasa mereka sudah tidak ada masalah. Artinya yang saya harapkan hanya selevel hanya untuk PowerPoint, mereka bisa lebih untuk produknya karena ya mereka sudah disupport dengan alat komunikasi yang mereka sudah bagus, sudah canggih dan juga kemampuan mereka ternyata juga sudah bagus untuk menciptakan produk-produk digital yang untuk mendukung pembelajaran saya. Ya. Yang kedua juga menurut pandangan saya ternyata dengan media-media yang variatif peserta didik akan merasa lebih tertarik ke dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya modal ataupun hanya mengandalkan buku teks saja, tapi untuk keberagaman media ternyata mereka sangat tertarik. Ya minimal pakai Canva, apalagi kalau menggunakan video. Ya, itu mereka sangat tertarik. Jadi selama ini pengalaman saya seperti itu. Ada ya, video juga. Kalau aplikasi-aplikasi online begitu? Ada yang pernah dicoba atau mungkin besok akan dicoba? Kalau beberapa yang kemarin dalam ulangan harian ataupun kemarin PTS saya menggunakan Quizzes. Ya karena saya mencoba memakai itu dan tampilannya bagus, siswa juga sangat menyukai tampilannya, lebih atraktif di situ ternyata dibandingkan aplikasi yang lain. Jadi saya mencoba sekali dan ternyata mereka suka, saya ulang lagi ya gitu. Kalau sebelumnya kan ya saya hanya tahu hanya dengan Google Classroom ya, Google Formulir kayak gitu ya. Itu saya ubah sekarang pakai Quizzes, mereka lebih menikmatinya lebih. Baik. Berarti untuk pertemuan hari Kamis ini Bapak sudah mempersiapkan beberapa hal gitu ya. Saya coba dengan media, dengan itu dan juga nanti pakai Quizzes juga. Untuk pra observasi kiranya mungkin sudah cukup. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Kamis jam ke 5 dan 6. Ya. Berarti pukul 10. Baik, sampai jam 11.20. Iya. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good
recompense. Yeah. Pay attention to the picture. Clear? Clear the picture? Al-Fajri. Is it clear? Clear? Yes. Clear? Clear. Yeah. Okay. Yeah. My first question about the picture. Yeah. What do you know about the picture? Fabio? What is the picture about? Proclamation. Okay, proclamation. Okay. Do you know the people on the picture? Insinyur Soekarno. Okay. In the front, he was Mr. Soekarno. And beside him, do you know Chile? Yeah? Okay. Speak loudly. When I woke up, yang kedua kita mempelajari tentang general structure-nya. Yang ketiga, perubahan verb, change of the verb dari satu menjadi tiga, ya, baik itu regular maupun irregularnya. Ya. I will share the link. Stay. He stopped at the house of Admiral Tadachi Maeda. It was at Admiral Maeda's house that the three of them formulated the text of the proclamation. Finally, the proclamation was read out at 10 o'clock at Pagum Shah Timur number 56 Jakarta. This is the end of the text. Oke, silakan berpindah sesuai dengan bapak masing-masing. Ya. Silakan. Ya, langsung tentukan urutannya, kemudian langsung dimasukkan sama dengan itu boleh. Di copy di bawahnya langsung atau bisa di copy masukkan ke PowerPoint juga bisa. Oh, cuma berdua. Ini dulu mana? Oh, ya salah apa? Ada lagi betul? Tidak saya. Ini tiga. Ada lagi yang tiga? Ini tiga. Oke. Oh, sini. Jika sudah selesai, filenya langsung dikirim. Mau masukkan di mana mau? Pakai apa? Hah? Ya langsung aja masukkan apa? Bisa satu, ya, satu page, satu paragraf nggak apa-apa. Nanti ada 6 page berarti ya, 6 layout gitu ya, 6 tampilan. Formnya jadi
nomor referensi jadi 1 kan nggak ada. Ya. Oke. Awali. Ya, oke. Untuk tugas berikutnya, what do you feel as you learn today? Silakan kamu pilih. Saya pakai emoticon. Yang kedua, what do you think about the media? Yeah. What do you think? Mengenai for the next meeting, ya silakan kamu buat ya tentang historical record. Ini terutamanya tentang di Indonesia ya, historicalnya ini ya, bukan yang di Indonesia ya. This is individual task. You write down about the historical record, ya. And then you determine about the genetic structure and the last the language feature. Yang dua dulu aja ya, tadi seperti tadi yang nanti selanjutnya dijelaskan where is the orientation, the event, and terakhir orientation. This is individual ya. You write down on the media, it's free media, you can choose one of them. PowerPoint, Canva, Microsoft Word, and ya. Do you understand what task? Clear? Okay. I think that's all for today. Thank you for your attention. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jati. Waalaikumsalam Ibu. Iya, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, masih semangat. Setelah berapa kelas tadi? Tadi 4 kelas. Ya, belajar 4 kelas. Kelas kali 80 ya. Iya. Iya ini Pak Jati, untuk hari ini seperti yang kita sepakati ya, untuk pasca observasi kelas Pak Jati kemarin. Iya. Nah ini gimana Pak Jati setelah mendemonstrasikan atau mempraktekkan pembelajaran yang tadinya sudah kita integrasikan adanya pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Jati. Bagaimana nih rasanya ini? Oke, untuk kemarin saya sudah menyampaikan untuk rencana pembelajarannya ya. Betul. Ya ini ya. Dari saya, dari urutan-urutan yang sudah ada di modul ajar itu ya, dari awal sampai dengan akhir semua sudah terlaksana sesuai dengan yang di planning tersebut. Tidak ada yang tertinggal sepertinya ya, sudah lengkap sebenarnya ya, tentang itu untuk berkaitan dengan materinya itu. Untuk hal refleksi yang lain yang berkaitan dengan proses juga saya rasa kemarin juga sudah bagus, sudah kondusif untuk strateginya juga sangat antusias ya, sudah fokus ya, karena mungkin salah satu penyebabnya ya ini karena dengan media pembelajaran yang dipakai. Karena kemarin kita juga pakai ada video, ada juga bentuk tes menggunakan Canva dan lain sebagainya. Untuk assessment ini juga sudah kita laksanakan juga ya, ada dual-take assessment dalam kemarin dalam satu pembelajaran tersebut ya. Ya selamat ya Pak Jati, ya memang antusias sekali itu kelas 10 di KVA. Iya betul, KVA. Iya, nah ini
di pasca observasi ini nanti kita akan berbincang lebih lanjut tentang pembelajaran yang kemarin ya. Tadi refleksi Pak Jati sudah diutarakan ya, memang sesuai ini ya dengan RPP-nya gitu. Nah, ini kalau misalnya dari proses pembelajarannya sendiri nih Pak, dari awal pembukaan sampai dengan penutupan nih, kira-kira kalau Pak Jati merasa itu antara skala 1 sampai 10 area pengembangannya sudah mencapai mana ini? Saya menilai sendiri saya. Iya Ya. Pak. Untuk saya menilai 8 dulu ya. Ya. Iya. Saya sendiri itu. Sudah 8. sesuai RPP gitu ya Pak Ya. ya. Iya. Kalau dari ini diferensiasinya nih, dari 3 bentuk diferensiasi, ya Pak Jati sudah merasa diferensiasi yang sudah berjalan dengan baik ini yang mana saja? Untuk diferensiasi yang paling yang sudah smooth yang dengan saya dari diferensiasi tentang kontennya, tentang isinya ya. Ya dengan berbagai variasi yang sudah saya sebutkan, bisa ada videonya juga, ada teksnya juga sudah ada, dan juga berbagai jenis kuisisnya juga di situ ada. Jadi kalau saya menilainya ya di situ yang paling menonjol untuk yang di diferensiasinya beda. Diferensiasi konten. Kontennya berarti ya. ya. Di situ, ya. Saya lihat juga kemarin dalam pengelompokan hasilnya juga sudah beberapa media ya Pak Jati ya. Iya, setelah pengelompokan juga kita awali dengan dari beberapa siswa dengan kemampuan yang berbeda, kita campur kayak gitu ya, untuk diferensiasinya juga, dan juga dengan hasil yang kemarin saya harapkan gitu ya. Artinya kan agar ada diferensiasinya, saya bebaskan mereka untuk memilih media yang mereka sukai, yang mereka minati, ya tentunya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing seperti itu. Outputnya sudah seperti itu. Iya, berarti sudah diferensiasi, strategi diferensiasi produk gitu ya Pak Jati. Ya, produknya sudah ini ya. Iya. Nah, untuk ini diferensiasi prosesnya nih, kemarin bagaimana Pak Jati menilai pembelajaran Pak Jati sendiri? Kemarin kan saya lihat Pak Jati dengan pembelajaran kelompok, kemudian ada anak maju ke depan untuk membacakan gitu. Nah ini kalau dilihat adakah adakah scaffolding atau semacam berjenjang kesulitannya menurut Pak Jati bagaimana? Ya mungkin salah satu yang dari kekurangan dari diferensiasi saya itu ya, artinya scaffoldingnya itu, artinya saya belum bisa menekankan terlalu clear, terlalu jauh berkaitan dengan kesulitan awal, kesulitan sedang, kemudian kesulitan yang lebih tinggi seperti itu. Ya saya menilai situ ada komanya di situ saya untuk diferensiasi prosesnya di situ. Kemudian yang kedua juga dalam diferensiasi proses itu juga kaitan dengan time management saya ya di situ, karena saking padatnya mungkin situ proses yang harus kita lalui dalam satu pembelajaran tersebut, sementara waktu yang kita miliki hanya 80 menit, jadi agak terbatas ataupun mungkin agak terburu-buru di situ juga. Kaitannya dengan time managementnya itu ya. Tapi memang saya lihat sudah full sampai asesmen itu sudah berhasil dilakukan ya. Sudah ya. Dari kuisis untuk pengetahuan, kemudian ada tadi presentasi Ya. untuk nilai keterampilannya gitu. Komunikasi. Nah ini tentang komunikasi nih tadi yang Bapak utarakan. Kan kemarin ada dua tujuan pembelajaran. Iya, betul. Ya, lebih ke mereka bisa menganalisis struktur teks, unsur kebahasaan sampai dengan fungsi sosial, dan akhirnya bisa mempresentasikan. Iya. Di situ Pak Jati mengutarakan ingin mengembangkan HOTS dan 4C-nya ini. Ya. Nah, ini menurut Pak Jati optimal di level berapa ini? Peraihan 4C dengan HOTS-nya ini. Untuk HOTS-nya ya. Iya.
ya dari awal kita sudah kemarin kita berdiskusi ya kaitannya dengan ini juga salah satu dari pengalaman pembelajaran saya selama saya mengikuti ini juga. Artinya mulai dari sekarang siswa kita harus diarahkan untuk levelnya adalah high order thinking. Karena selama ini yang saya tahu memang belum mengarah ke sana gitu ya, hanya masih pertanyaan, masih materinya hanya masih sekedar lot saja. Nah, makanya mulai dalam akhir-akhir ini semester ini kita arahkan, saya yang mengarahkan untuk kaitan dengan high order thinking. Ya memang masih masa transisi di situ, ya siswa juga masih masa transisi juga di situ. Ya untuk levelnya masih di level medium lah menurut saya, karena juga peserta juga masih kesulitan untuk mereka untuk berpikir kritis, sudah kreatif, bernalar seperti itu juga mereka masih kadang mengalami kesulitan. Ya untuk kalau saya mengambil semuanya masih dalam level medium seperti itu. Itu ya masih. Untuk high order thinkingnya. Oke, high order thinkingnya benar-benar jadi masih medium. Masih medium. Terutama di critical thinkingnya ya. Critical thinkingnya di situ. Kalau kreativitasnya sudah agak penting gitu ya. Tapi untuk yang critical thinkingnya itu dan communication kadang kalau masih menggunakan alat bantu dengan media saya tidak kesulitan. Tapi kalau secara mungkin harus dengan pertanyaan yang spontanitas seperti itu ya, itu kadang juga masih kesulitan untuk mengungkapkan ide mereka. Jadi untuk skill komunikasi juga harus perlu ditingkatkan lagi juga. Oke ya. Nah ini selama ini karakter mereka yang kira-kira bisa Pak Jati kembangkan lagi sehingga critical thinking dalam ranah HOTS-nya ini dan forsinya itu bisa dikembangkan nih. Kira-kira seperti apa karakter mereka yang kira-kira bisa di boost lagi? Untuk karakternya ya salah satunya adalah dari saya biasanya membiasai dari literasi gitu ya. Dari awal belajar kita 5 menit 10 menit di situ ada literasi juga di situ. Nah dari literasi itu kan nanti saya arahkan mereka untuk bisa menangkap berbagai informasi yang ada dalam teks tersebut, menemukan ya kalau teks kita berbicaranya biasanya dengan struktur umum, unsur kebahasaan ataupun minimal ya gagasan maupun ide utama dari paragraf-paragraf tersebut. Itu kita penekannya juga di situ. Salah satu caranya biasa juga seperti itu literasi itu. Di awal-awal pembelajaran biasanya. Awal pembelajaran ya. Untuk pembelajaran yang sama yaitu genre based ya, ini kan konteks itu nantinya Pak Jati ingin mengembangkan lagi seperti apa nih kira-kira? Kalau tadi dari segi HOTS-nya mereka sudah bisa menemukan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang unsur kebahasaan, jenis strukturnya, dan lanjutkan setelah itu mereka harus mampu untuk membangun atau mengkonstruksi teks tersebut. Kalau kita sekarang lagi berbicara tentang konteks ya, saya ada 3 jenis teks tersebut yang mereka sudah harus bisa untuk membangun, dan pertama harus bisa membangun dan juga bisa membedakan mana yang bad konteks untuk jenis yang biografi, kemudian yang past experience, atau yang ketiga yang kita ajarkan yaitu tentang historical bad context. Nah, setelah mereka mampu untuk menciptakan atau mengkonstruksi, nah kemudian nanti kita arahkan mereka untuk menggunakan berbagai media yang menarik dan atraktif untuk mereka presentasikan, baik secara grup maupun individu. Jadi nanti outputnya juga yang terakhir nanti adalah mereka untuk berkomunikasi atau presentasi itu. Oke. Ini ya ada penambahan ragam media yang akhirnya nanti komunikasinya lebih efektif lagi. Iya betul. Iya. Oke, ini sekalian Pak Jati berarti nanti di aktivitas pengembangan Pak Jati akan memilih mengembangkan high order thinking skill ya. Oke, kemudian nanti indikator atau ukuran keberhasilannya adalah mereka bisa mengkomunikasikan tadi ya. Untuk yang high order thinking sudah mampu untuk mengidentifikasi dan juga menemukan tentang ide atau gagasan utama dari paragraf tersebut atau juga dari struktur bahasa dan unsur kebahasaan. Oke, ya berarti lengkap sekali nih ya Pak ya. Iya. Kemudian sarana pendukung yang Pak Jati
dibutuhkan nih apa ini? Untuk sarana pendukung pembelajaran ini memang ya karena sekarang kita digital ya, berbasis Android. Kadang memang dari siswa sendiri masih terkendala tentang kuota situ, karena ada beberapa yang dari latar belakang ekonomi yang kita tahulah menengah ke bawah kita memang kendalanya kita di situ juga. Ya mungkin pendukungnya mungkin dari sekolah bisa untuk lebih mensupport tentang wifi yang kuat lah ya, biar pada saat waktu yang bersamaan itu bisa dipakai oleh semua siswa tanpa ada gangguan seperti itu. Karena ternyata sangat menghambat ketika ada 1-2 anak mereka harus share dengan teman yang lain, ternyata yang di share nge-lag, yang lain nggak bisa, akhirnya dia terkendala. Temannya sudah dapat 5 soal, dia masih harus login gitu kan. Ya, kalau untuk smartphone mereka saya rasa sudah sangat mendukung. Iya, 4G ya Pak? Iya sudah 5G. Iya, tapi untuk kuotanya itu yang saya rasa untuk pendukungnya yang perlu dipikirkan. Iya, Ya, iya. kita sudah ada di kelas, saya coba juga untuk itu, tapi ternyata ya untuk dipakai saya sendiri juga, saya merasakan sendiri ya, itu juga mantap. Itu apalagi siswa ya, nah itu kan faktor jadi membuat mereka fokus hilang, ya, motivasinya jadi hilang, ya, gitu. Akhirnya mereka menyerah, lupa saya, akhirnya mereka down juga. Seharusnya mereka bisa menikmati, sudah senang, teman-temannya sudah selesai, dia masih ya akhirnya down juga. Itu faktor pendukungnya harus. Kira-kira ada pihak-pihak tertentu yang Pak Jati perlukan nih untuk mendukung adanya sarana internet ini? Kira-kira setelah ini ingin menghubungi siapa nih yang pertama nih? Ya, tentunya ya intinya kita harus kolaborasi dan koordinasi ya. Ya kaitannya dengan sarana dan prasarana, ya nanti kita dengan Bapak bidang sarana dan prasarana bisa segera terselesaikan. Dan untuk nanti kaitannya dengan konten-konten saya tadi, kurang-kurang saya yang tadi berkaitan dengan diferensiasi proses ataupun masalah assessment yang menurut saya masih kurang di situ ya, itu juga perlu kolaborasi dengan guru tata sejarah di sini dan Ika dengan Pak Pur dan senior dan lainnya juga untuk menyempurnakan apa yang sudah saya coba saya desain gitu. Karena saya yakin masih banyak kekurangannya di situ. Dengan kolaborasi ini maksudnya dengan rekan-rekan yang lain jadi insya Allah jadi lebih sempurna untuk saya dan juga nanti hasilnya kan untuk peserta didik kita. Baik Pak Jati, itu ya kan tidak ada yang sempurna, katanya kesempurnaan dari milik Allah ya Pak ya. Iya, tapi kita kan sudah terbiasa di MGMP internal ini ya. Pasti kita nantinya insya Allah berkolaborasi lebih ini lagi, intens lagi. Iya. Dengan strategi ataupun model pembelajaran yang berbeda yang selama ini belum pernah kita coba ya. Karena intinya adalah kita mau mencoba lah ya, mau improvisasi. Iya. Jadi selama ini saya masih fokus dengan genre based learningnya, karena mungkin sedang saya pelajari, sedang saya dalami. Tapi suatu saat saya juga harus ya mungkin dengan alternatif yang lain, baik itu yang problem based learning maupun yang PJPR project gitu kan. Ya saya atau discovery learningnya itu ya, itu yang perlu saya harus belajar lagi dan mungkin kolaborasi dengan guru sejawat yang lain itu kan. Oke Pak Jati, ya bisa dicoba itu. Kalau dari anak-anak ini sendiri, jika diberikan model lain, seperti apa ini gambaran ke depan Pak Jati? Untuk siswa, saya rasa tidak ada masalah, karena artinya jika dari Bapak Ibu guru dengan penyampaian dan media yang bagus dan menarik, mereka juga akan mengikuti seperti itu. Yang memang harus sekarang kita harus student center ya, tidak boleh teacher center. Jadi ya kita dengan model genre, dengan model project, dengan program problem based learning ataupun discovery ya harus memang kita hanya sebagai fasilitator saja di dalam kelas, hanya pengarah saja, dan nanti akan mereka sendiri yang lebih banyak untuk terlibat. Nah ini yang mungkin transisinya ini yang agak susah bagi siswa, karena mereka biasanya kan ya pasif student, hanya
menulis, hanya melihat ataupun ditanya menjawab kalau ditanya tanpa mereka harus punya inisiatif. Ya, mungkin dengan model-model yang seperti ini kita sekarang bahui kayak gitu ya. Kita hanya memberi arah saja, mereka yang melakukan, mereka yang melaksanakan, dan mereka juga bisa mengevaluasi atau merefleksi mereka sendiri. Oke, ya berarti Pak Jati berencana untuk mencoba mengimplementasikan beberapa model pembelajaran ya. Oke, nice plan ini Pak Jati. Salam ya. Ya, yang terdekat ini mau dicoba di kelas apa ini kira-kira? Untuk kemarin sudah DKV ya. Iya. Biar agak yang berbeda kan sekarang kebanyakan sudah putri ya, anak perempuan. Yang agak yang berbeda mungkin ini anak SD. Yang kebanyakan putra ini ya, cowok gitu. Kita coba gitu. Untuk materi yang berikutnya ya, untuk yang naratif teksnya, saya akan mencoba untuk kalau tidak discovery learning ya bisa dengan problem based learning gitu. Ya. Kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk mungkin kita saling apa ya kita kolaborasi gitu. Kapan nih kira-kira nih Pak Jati ini? Ya, as soon as possible. As soon as possible. Iya. Betul Pak Jati, karena memang pembelajaran kita itu challenge-nya sekarang banyak sekali. Iya. Bahasa Inggris tapi di SMK gitu ini memang apa ya banyak ragamnya ini. Banyak ragamnya. Iya. Nah untuk yang kemarin nih saya lihat Bapak sudah memakai banyak media gitu. Nah ketika mereka berkelompok itu kemudian apa ya menggunakan HP mereka masing-masing itu sepertinya ini ada beberapa yang masih mengandalkan teman-temannya. Jadi disiplin positifnya itu ada beberapa itu mungkin belum terlihat gitu ya. Ada rencana untuk kedepannya Pak Jati? Sebenarnya salah satu kita dari kegiatan kerjasama ataupun berkelompok itu kan dari segi nilai karakternya itu kan mereka harus juga bisa bersosialisasi dengan teman, harus mampu bekerja sama, ya, mau mendengarkan pendapat dari teman dan juga aktif untuk memberikan ide-ide mereka. Itu kan harapan kita. Ternyata kan ya beberapa karakter dari siswa yang belum di situ semuanya. Artinya mungkin ada beberapa yang hanya ya masih dengan metode lama, artinya hanya duduk, hanya diam, hanya mendengarkan ya temannya dan tidak memberi input apapun ke teman yang lain yang biasa apapun. Nah itu memang ya ada beberapa kelemahan ya dalam kita belajar kelompok seperti itu. Jadi ya guru memang harus aktif, artinya harus tetap memantau mereka juga satu persatu juga, walaupun kelompok kita juga harus memantau mana di siswa yang sudah aktif, betul-betul aktif, mana yang betul yang belum ya. Kemudian kita harus juga tahu apa ini, apa karena memang faktor kemampuan mereka yang belum paham ataupun memang kecenderungan dari mereka, semangat mereka yang belum itu. Jadi nanti setelah evaluasi ini nanti saya juga harus yang memahami karakter mereka juga, dan nanti untuk saya evaluasi untuk kegiatan kelompok kedepannya lagi biar ya lebih bagus lagi dibandingkan yang kemarin. Jadi minimal mereka punya ide, punya gagasan dan punya keaktifan dalam kelompok. Ini ya dari keterampilan berelasi nih ya di KSE-nya ini Pak Jati. Kalau ada strategi lain mungkin alternatif yang terpikir oleh Pak Jati dalam pengelompokan agar semuanya terpantau atau pembagian tugasnya gitu? Untuk pengelompokannya ya. Memang untuk pengelompokannya memang sengaja saya tiap sekali pengelompokan saya yang menentukan, artinya saya ubah kayak gitu ya, agar mereka juga tidak hanya terpaku pada satu kelompok atau hanya ngevlog kepada beberapa teman saja. Jadi tugas pertama saya di kelompok ini, tugas berikutnya saya ubah lagi ya, agar mereka juga sosialisasinya juga lebih baik dan lebih membaur kayak gitu. Dan untuk strategi lagi yang mungkin yang nanti saya lebih
coba ya, karena kemarin ya mungkin dari segi kinestetiknya ya, kalau kemarin kan mereka belum terlalu aktif lah ya, mungkin nanti dari segi kinestetiknya saya pengen mendorong mereka juga bisa dengan artinya ada banyak move di situ di kelas ataupun bisa juga di luar kelas juga ya, artinya tidak hanya cenderung hanya di meja, hanya di dalam kelas. Cuma kita out kelas lah, kita juga coba itu untuk itu ya mereka ya. Iya. Coba strategi yang itu, coba nanti ya benar. Iya. Nah ini untuk bisa menemukan strategi itu rencana Pak Jati apa nih? Mau dari sumber apa ini agar apa ya mendukung kesuksesan Pak Jati dalam mempraktekkan strategi kolaborasi. Artinya sumbernya Iya, agar Pak Jati lebih mantep. Nah, lebih mantep. Wah, ini sepertinya strategi ini tepat nih. Ya, ini kira-kira Pak Jati butuh pendukung apa ini? Sumber-sumber pendukung apa ini? tentunya nanti kaitannya dengan materi yang pengelompokan itu tentunya ya nanti saya harus punya referensi juga ya, karena tentunya dulu pertama itu ya, mungkin karena mungkin ada model-model dalam pembelajaran itu yang berkaitan dengan kerja kelompok di situ ya, itu juga ada referensi itu, saya butuh pendukung itu artinya, dan juga bisa juga dengan sharing dengan guru MPK juga dengan yang lain ya. Mungkin ada dari bapak ibu yang lain atau kelas yang lain juga sudah punya strategi juga yang sudah terlaksana, sudah diterapkan dan sudah sukses seperti itu, bisa juga nanti bisa saya sharing dan juga bisa saya terapkan di kelas saya seperti itu. Iya. Jadi sudah ada planning nih ya. Iya Pak Jati ya, terima kasih nih Pak Jati. Pokoknya selamat. Kemarin saya memang sudah melihat berbagai media ya yang terkini. Bahkan ya polling WA sudah dimanfaatkan dengan sebegitu maksimalnya. Iya. Jadi jika saya simpulkan ini dari observasi kelas kita kemarin, Pak Jati sudah mencapai tujuan pembelajaran dari awal yang sudah ditetapkan, yaitu mereka mampu menganalisis, menemukan fungsi sosial, struktur umum dan unsur kebahasaan konteks, bahkan juga sudah sampai mereka mampu mempresentasikannya. Kemudian dalam strategi diferensiasi untuk konten dan produknya itu sudah terlihat gitu ya. Karena di dalam prosesnya nanti Pak Jati juga sudah menyampaikan akan mengembangkan lagi. Iya. Nah tadi sudah ini komitmennya kuat sekali nih Pak Jati. Harus terus belajar seperti ini. Pokoknya siap lah kolaborasi lah saya sama Pak Jati. Iya. Dan ketika assessment ini juga sudah terlihat efektif ketika mereka akhirnya mampu mempresentasikan ya untuk keterampilannya dan juga kuisis untuk pengetahuan. Ya, selamat Pak Jati sebagai rekan sejawat kita punya komitmen bersama, artinya untuk MPMP kita lebih optimal lagi. Kolaborasi tanpa henti ya. Iya. Ya 13 tahun ya kita bersama di sini. Dan terus belajar. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti untuk pembelajaran bahasa Inggris kita pada khususnya dan pelayanan pendidikan kita di SMK Negeri 1 Gombong akan lebih baik lagi. Amin. Semoga. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kolaborasi yang sudah diberikan. Ini adalah kesempatan yang emas buat kita semua dan juga media yang bisa kita gunakan jadi long life learners. Terima kasih. Wassalamualaikum.